Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel Kabibi. Kali ini gue bakal bahas soal persamaan kuadrat, tentang soal matematika tentang persamaan kuadrat. Langsung aja kita bahas soalnya. Jadi ya, jika akar-akar persamaan 2x kuadrat min x min 2 adalah x1 dan x2, maka nilai dari 1 per x1 pangkat 3 ditambah 1 per x2 pangkat 3 sama dengan, nah biasanya kalau misalnya kalian mau ngerjain soal, kalian harus tahu dulu tujuan soalnya ngapain. Soalnya suruh kalian ngapain. Kayak di sini kalian disuruh nyari nilai dari 1 per x1 pangkat 3 ditambah 1 per x2 pangkat 3. Nah di sini juga diketahui ada suatu persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya 2x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Yang nggak boleh kalian lupain dari suatu persamaan kuadrat adalah persamaan umumnya atau bentuk umum dari persamaan kuadrat. Gimana, ada yang ingat? Jadi bentuknya kayak gini: ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Atau kalau kita bagi semuanya dengan a, jadi x kuadrat plus b per a x plus c sama dengan 0. Nah, ada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua kayak gini: x kuadrat min x1 plus x2 x x ditambah x1 tambah x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, apa gunanya? Nanti kalau kayak gini kalian bisa tahu tuh nilai dari x1 dan x2 itu berapa. X1 x2 di sini akar-akarnya ya. Jadi x1 ditambah x2 itu nanti jadi sama dengan negatif b per a. Dan nilai dari x1 kali x2 sama dengan c per a. Oke, kalian harus ingat. Kalian bisa langsung ingat hubungan dari soal ini, atau kalian boleh nurunin kayak gini kalau kalian lupa. Caranya udah dikasih tahu barusan. Oke, kalau pengen lebih jelasnya penurunan rumus-rumus nanti kita bahas di video yang lain ya. Kayak gitu. Nah, sekarang apa hubungannya sama soal di sini? Di sini kan kita tahu x1 dan kita nggak tahu nilai dari x1 dan x2-nya berapa. Kayak gitu. Tapi kita bisa manipulasi nilai dari 1 per x1 pangkat 3 ditambah 1 per x2 pangkat 3 itu biar nanti tuh ada bentuk dari kayak gininya nih, ada bentuk dari x1 per x2 atau bentuk dari x1 kali x2 kayak gitu. Nah, yang paling umum, oke, kita rubah dulu, kita tulis lagi di sini ya. Sini 1 per x1 pangkat 3 ditambah 1 per x2 pangkat 3 sama dengan oke, kita kali bagian yang pertama itu dengan x2 pangkat 3 per x2 pangkat 3. Buat apa tujuannya? Itu biar nanti menyebutnya sama, biar bisa dijumlah. Oke, 1 per x1 pangkat 3 dikali dengan x2 pangkat 3 per x2 pangkat 3 ditambah 1 per x2 pangkat 3 dikali dengan x1 pangkat 3 per x1 pangkat 3. Oh, boleh kayak gitu? Boleh dong, ini dikali dengan identitas perkalian namanya. Kalau misalnya sesuatu dikali dengan identitasnya, itu tidak akan berubah nilainya. Jadi ini kayak dikali 1 ya, nggak? X2 pangkat 3 dibagi x2 pangkat 3 kan 1. Sesuatu dikali 1 kan ya nggak berubah juga kan? Nah, makanya ini boleh kayak gitu. Oke, dari situ kita kalikan, ini kalikan kayak gitu, jadinya x2 pangkat 3 per x1 pangkat 3 kali x2 pangkat 3 ditambah x1 pangkat 3 per x1 pangkat 3 kali x2 pangkat 3.
Sekarang penyebutnya udah sama nih, udah boleh jumlahin. Oke, jumlahin. Jadi X1 tambah X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 per X1 pangkat 3 kali X2 pangkat 3. Nah, udah bisa kelihatan nggak? Ada nih yang ini. Yang ini udah agak kelihatan ya. Oke, ingat nggak di perpangkatan, di materi perpangkatan, kayaknya Sempen udah belajar nih. Kalian tahu kalau A pangkat B dikali dengan C pangkat B, itu B-nya itu bisa dikeluarin masing-masing. Jadi 1. Jadi A kali C pangkatkan dengan B. Nah, kalau kalian lupa, nanti kita bahas deh soal tentang sifat-sifat perpangkatan. Kayak gitu. Ini bisa jadi X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 per X1 X2 dipangkatin 3. Nah, ini X1 dan X2 di sini. Ini udah ada nilainya di sini nih, X1 dan X2 di sini. C per A itu. Ya enggak? Ini ya, nih C per A. Oke. Habis itu kita tinggal nyari nilai dari X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3 yang ini. Yang belum kita tahu nih kira-kira berapa. Kira-kira gimana nanti bentuknya. Oke, kalau kalian nemu sesuatu kayak gini, nemu pangkat berapapun, ini kalian caranya kayak gini. X1 ditambah X2 pangkatin 3. Nah, nanti kan X1 sama X2 nya kita tahu tuh, X1 plus X2 itu min B per A. Nah, jadi kalian bisa nyari dari sini. Tapi nilai X1 plus X2 itu nggak sama dengan X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3. Oke, kalau kita uraikan gimana nih? X1 plus X2 kali X1 plus X2 kali X1 plus X2. Kayak gitu kan? Nah, kalikan satu-satu. Kalian satu-satu, ini kali sini. Terus ini kali sini. Kayak gitu. Jadi berapa tuh? X1 kuadrat plus, langsung aja ya, 2X1 X2 plus X2 kuadrat dikali X1 plus X2. Nah, yang abis ini caranya sama kayak yang tadi. Oke, kita langsung aja. Kalian satu-satu. Ini X1 pangkat 3. Ini sama ini. Terus X1 kali X1 pangkat 2 dikali dengan X2. Jadi berapa? Jadi X1 kuadrat X2. Terus X2, 2X1 X2 kali X1 itu jadi berapa? Jadi 2X2 X1 kuadrat X, bentar, X1 kuadrat X2. Nah, terus X1, 2X1 X2 kali X2. Jadi 2X1 X2 kuadrat. Terus X2 kuadrat dikali dengan X1. Jadi berapa? Jadi X1 X2 X1 X2 kuadrat ditambah dengan X2 pangkat 3. Kok yang pangkatnya paling gede biasanya kita simpan paling depan nih. Oke, kita kumpulin ya dari yang pangkatnya paling gede. X1 pangkat 3 terus ditambah X2 pangkat 3. Terus ini bisa dijumlah nih, X1 kuadrat X2 dijumlah dengan 2X1 kuadrat X2. Berapa jadinya? 3 tambah 3X1 kuadrat X2 ditambah dengan 3X1 X2 kuadrat. Nah, sekarang udah ada bentuk yang kelihatan. Ya enggak? Berapa? Ini X1 plus X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3. Udah sama bentuknya kayak ini nih. Sama bentuknya kayak ini. Kayak gitu. Sekarang kita pindahkan yang sebelah sini ke ruas sebelah kiri. Kita pindah. Nah, jadi X1 plus X2 pangkat 3
dikurangi 3x1 kuadrat x2 dikurangi 3x1 x2 kuadrat sama dengan x1 pangkat 3 plus x2 pangkat 3. Wah, sekarang kita udah tahu. Sekarang kita udah tahu nilai dari x1 pangkat 3 plus x2 pangkat 3. Nilainya itu x1 plus x2 dipangkatkan 3 dikurangi 3x1 x1 kuadrat x2 dikurangi 3x1 x2 kuadrat. Oke, kita tulis di sini berapa? x1 plus x2 pangkat 3 dikurangi dengan 3x1 x2 3x1 kuadrat x2 dikurangi dengan 3x1 x2 kuadrat. Oke. Kalau ada yang kelewat atau ada yang kalian belum paham, kalian langsung komen aja di bawah. Oke, nanti kita bisa bahas di video selanjutnya. Pangkat 3 ini. Oke. Sekarang masih ada yang satu masalah. Ini nih, x1 pangkat 2 x2 dan x1 x2 pangkat 2. Ini masalah kenapa? Karena kita nggak punya nih kira-kira nilainya berapa, itu kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma x1 plus x2 sama x1 kali x2. Gimana caranya? Kalau yang kayak gitu, kalian bisa keluarkan, ini kan punya x1 dan punya x2. Nah, kalau kalian nanti keluarkan negatif 3x1 x2, nanti dia bakal bentuknya kayak gini nih. x1 plus x2 pangkat 3. Lari dia. x1 plus x2 pangkat 3 dikurangi 3 x1 x2 dikali dengan x1 plus x2. Kalau kalian bingung gimana jadi kayak gitu, ini nanti kita coba jabarkan ya. 3x1 x2 x1 plus x2 kita kalikan yang ini dengan yang ini jadi 3x1 kuadrat x2, yang ini sama yang ini jadi min 3x1 x2 kuadrat. Nah, sama gak bentuknya? Sama yang ini? Sama ya? Oke. Jadi gitu caranya. Lanjut. Ini per x1 x2 pangkat 3. Sekarang kita udah tahu semua nilainya nih. Nilai dari x1 plus x2 kita tahu, nilai x1 x2 juga kita tahu. Tahu belum? Wah, belum ternyata. Oke, kita cari tahu dulu. Berapa nilai x1 x2? Min b per a. x1 plus x2 sama dengan min b per a. Min b, b-nya berapa? Ini a, ini b, ini c. A-nya 2, B-nya negatif 1, C-nya negatif 2. Berarti min B per A negatif 1 per 2, jadi setengah. Nah, X1 kali X2-nya sama dengan C per A. C per A sama dengan negatif 2 per 2, sama dengan negatif 1. Oke, sekarang x1 plus x2 nya sama dengan setengah dan x1 kali x2 nya sama dengan negatif 1. Tinggal kita masukin deh sini. Tinggal kita masukin nilai dari x1 plus x2 nya setengah pangkat 3 dikurangi 3. Ini x1 kali x2 nya itu negatif 1 dikali dengan x1 tambah x2 nya itu setengah dibagi dengan negatif 1 pangkat 3. 1 setengah pangkat 3 jadi 1/8. Kayak gitu, ini materi perpangkatan. Kalau kalian bingung nanti kita bahas di materi perpangkatan. Ini 3 dikali negatif 1 dikali setengah. Jadi negatif 3 per 2 per negatif 1. Negatif 1 pangkat 3 jadi negatif 1. Oke, ini jadi 1/8, ini plus negatif jadi positif 3 per 2 per negatif 1. Kita samain penyebutnya jadi 8, yang sebelah sini dikali 4, ini kali 4, ini kali 4, ini kali 4, itu identitas perkalian juga.
Jadi 1/8 ditambah 12/8 bagi negatif 1. Jadinya berapa? 13 negatif 13/8. Ini jadinya ya, negatif 13/8. Panjang juga caranya. Jadi yang mana jawabannya? Jawabannya yang B. Negatif 13/8. Oke, itu caranya. Kalau kalian bingung, kalian bisa komen di bawah. Kalian tanyain bingungnya di mana. Kalau enggak, nanti gue buat materi pembahasannya tentang persamaan kuadrat ini. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.